Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman trader semuanya. Mohon maaf karena baru kali ini saya baru sempat untuk membuat video lagi dan sudah lama sekali saya vakum. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah DM saya bertanya mengenai BBMA dan juga bertanya mengapa saya tidak upload video selama ini. Oke, jadi kali ini saya sempatkan untuk membuat video lagi dan materi yang saya ambil adalah materi dari salah satu teman trader kita yang sudah komen di channel YouTube saya. Oke, pembahasan kali ini adalah mengenai market hilang volume atau MHV. Memvalidkannya bagaimana? Kita memvalidkan MHV, kemudian ciri-cirinya itu apa saja. Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini. Dan untuk teman yang sudah komen ini namanya Ibrahim 6117 ya, terima kasih untuk Mas Ibrahim. Ini saya coba jelaskan dari pertanyaan sampean. Oke, mudah-mudahan ini masnya nonton juga nanti ya. Oke, di sini saya ambil contoh di time frame H4. Kenapa di H4? Karena ketika terjadi yang namanya structure BBMA di time frame besar, itu kita follow-nya akan lebih mudah. Structure BBMA terjadi di H4 daily ataupun weekly, kita akan follow re-entry-nya di time frame kecil. Ini akan lebih aman daripada kita capek follow time frame kecil dia memiliki banyak perubahan tren. Saya sarankan sebaiknya gunakan time frame H4 ya, H4 daily ataupun weekly ya. H1 sih tidak masalah, cuman pergantian tren di time frame besar dan time frame kecil ini kan perbedaan waktunya banyak. Nah, jadi kalau teman-teman yang sibuk mungkin bisa menggunakan H4, tapi kalau tipe dari trader teman-teman adalah scalping ya, mau nggak mau harus H1 ke bawah. Oke, di sini salah satu struktur BBMA itu adalah MHV ya, market hilang volume. Sebelum adanya MHV, kita tahu bahwa akan ada yang namanya ekstrim. Memang terkadang itu ada MHV tanpa ekstrim ya, atau ekstrim tanpa MHV. Saya jelaskan ulang, tapi sebetulnya saya sudah pernah jelaskan ini soal TP wajib nih ya. Nah, di sini struktur BBMA-nya sudah terlihat. Ada momentum buy, kemudian MA5 high, dia keluar dari BB, kemudian ada candle reverse dan ada candle retest. Ini yang disebut dengan ciri-ciri ekstrim ya, ciri-ciri ekstrim, dan kemudian dia membuat TP wajib. Nah, ekstrim ini kan hanya signal awal bahwa di time frame tersebut akan ada perubahan tren, tetapi ekstrim tidak memvalidkan bahwa tren benar-benar akan berubah ya. Jadi hanya signal, kita tidak bisa follow ini secara begitu saja untuk langsung terus sell dan berharap sampai ke momentum sell. Harus ada beberapa struktur BBMA yang price wajib buat sebelum dia membuat momentum sell ya, jadi seperti ini. Struktur yang pertama yang terbentuk adalah ekstrim, TP wajib, dan kemudian MHV. Nah, jadi ada 3 fase. Ini saya contohkan di sini. Oke, ini saya coba gambarkan di sini. Ini ekstrim. Kemudian dia membuat TP wajib. Di sini TP wajib. Di sini ekstrim. Setelah TP wajib, price membuat MHV. Nah, MHV ini bisa terjadi satu kali kemudian langsung terjun ke bawah, atau MHV ini dia terjadi 2 kali seperti ini. Dia membuat MHV 2 kali di sini, double MHV ini juga bisa. Nah, kenapa di sini dibuat TP wajib ya, yang saya lingkarin merah ini? Karena TP wajib adalah re-entry buy bagi momentum yang ada di sini. Nah, jadi kalau ada TP wajib, ini adalah area re-entry. Ketika re-entry itu terjadi dan dia naik,
dia tidak close di luar BB atau di atas top BB, ini menjadi MHP, dan akan lebih bagus lagi kalau MHP ini close-nya di dalam MA5 high dan juga di bawah mid BB, di bawah top BB. Nah, cuman MHP tidak terjadi satu kali, terkadang dua kali, bahkan ada yang sampai 3 kali. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara kita memvalidkan? Cara kita memvalidkan MHP itu sebetulnya kalau dia MHP-nya setelah trending, ya trending ini dalam artian trending price naik, kemudian ada ekstrim, TP wajib, baru dia membuat MHP. Nah, kalau sudah trending seperti ini sebetulnya MHP yang mudah untuk kita follow. Kenapa? Karena konfirmasi di time frame bawah itu akan terlihat jelas. Berbeda dengan MHP ketika bentuk dari Bollinger Band atau BB ini dalam keadaan mendatar. Nah, ini nanti kita akan konfirmasikan bagaimana cara memvalidkan MHP ini. Oke, di sini yang ekstrim saya delete dulu, TP wajibnya saya delete. Kita fokus sama MHP. MHP terbentuk dia close di dalam BB, tidak melewati top BB, tapi dia tidak close di dalam MA5 high. Ini sama dengan ekstrim sebetulnya karakter atau konsep MHP ini. Candle pertama dia kenaikan, candle kedua dia turun, ini adalah candle reverse ya. Jadi ada 1, 2 candle reverse, dan ketiga adalah candle. Jadi untuk MHP yang saya tandakan nomor 1 inilah candle MHP nya. Kemudian dia wajib ada ciri-ciri candle reverse, candle yang close kembali di area mother candle ini ya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah candle retest. Candle retest ini kalau dia close melewati high-nya MHP maka dia akan menjadi MHP kembali. Tapi kalau dia close di dalam MA kemudian dia memiliki body tidak lebih tinggi dari MHP sebelumnya, maka ini yang disebut dengan candle retest ya. Candle retest ini sebetulnya kalau kita ada ikut salah satu kelas BBMA itu ada yang membahas tentang kita entry untuk sub entry di area MHP. Cuman itu nanti saya tidak bisa bahas di sini ya. Nah, ini candle MHP ini kita tandakan saja seperti ini. Bentar saya kecilkan ya. Mother candle ini kita tandakan karena ketika nanti ada price yang retest mother candle ini kita bisa entry kembali. Contohnya yang seperti ini, tapi ini nanti ya. Kalau kita sudah selesai bahas ini kita akan bahas ini. Nah, di sini ketika candle reverse sudah terbentuk, candle retest dia berjalan, pastikan candle retest ini tidak close di luar top BB. Kalau dia close di luar top BB maka MHP akan gagal ya. Untuk memvalidkan area MHP ini ya, untuk memvalidkan ini untuk dia turun itu bagaimana? Kita tinggal perkecil saja time frame-nya, kita pindahkan ke time frame H1 karena yang terjadi MHP adalah H4. Untuk memvalidkan H4 punya MHP ini maka kita pindahkan ke H1. H1 itu wajib ada double extreme, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, H1 kalau tidak ada double extreme maka akan ada extreme dan juga MHP, tetapi MHP nya biasanya akan lebih tinggi daripada body extreme ya. Kemudian atau bisa dikatakan juga double top atau triple top. Nah, itu salah satu ciri-ciri memvalidkan MHP di H4. Jadi kalau H1 sudah ada double extreme, kemudian di H4 candle tidak close melewati top BB setelah terjadinya ekstrim, maka ekstrim terakhir di H1 ya. Setelah di sini ada ekstrim, dia membuat ekstrim lagi. Nah, ekstrim yang ada di H1
last extreme ini adalah valid. Ya, valid dia akan melakukan perubahan tren. Dan kalau diperhatikan, setiap kali terjadi double extreme yang memvalidkan MHV, maka di hedge 1 setelah ekstrim tidak ada MHV lagi, tidak ada market hilang volume di area sini. Karena kenapa? Di sini dia membuat double extreme ya, double extreme ini memvalidkan MHV, dan ketika MHV ini sudah valid, dia tidak membuat MHV lagi di hedge 1, dia akan langsung terjun. Jadi teman-teman tidak usah menunggu MHV di area sini kalau di hedge 1 setelah terjadi double extreme ya, double extreme ini. Nah, itu salah satu memvalidkan MHV. Kemudian ada satu tambahan indikator yang saya gunakan untuk analisa ini valid atau tidak. Saya menggunakan Asom Oscillator. Ketika terjadi divergen di ekstrim terakhir, last extreme ini ya, dia membuat divergen, maka ini yang menguatkan analisa saya bahwa hedge 4 sudah betul-betul terbentuknya MHV ya. Jadi ada penambahan divergen, dan di hedge 4 struktur BBMA yang paling bagus ya, bukan berarti yang lain tidak bagus ya, cuman ada beberapa grade. Kalau kita katakan grade itu ada grade A, B, C, D, maka yang terbaik adalah strukturnya dia memiliki divergen juga ya. Ini saya lihat angkanya, jadi dia memiliki divergen seperti ini. Price semakin naik tapi AU nya semakin menurun. Nah, ketika terjadi seperti ini di hedge 4, kemudian terbentuk struktur BBMA, ada ekstrim, tipe wajib, MHV, kemudian diikuti oleh CSAK, maka kita follow trend ini akan lebih mudah untuk mencari re-entry sell-nya. Kadang ada yang re-entry sell setelah CMB MVP, kemudian price kemudian naik ya, coba diperhatikan re-entry sell yang terjadi setelah CMB MVP di sebelumnya, histori sebelumnya time frame tersebut memiliki structure atau tidak. Kalau sudah ada structure BBMA di sebelumnya, sebelum ada momentum dia membuat structure BBMA, dan kemudian structure itu diikuti oleh yang namanya divergen, ini akan lebih kuat lagi dia membuat reversal trend. Nah, jadi saran saya ketika teman-teman follow hedge 4, follow daily, coba dilihat dulu momentum yang terbentuk di hedge 4 sebelumnya sudah ada structure lengkap BBMA atau belum. Kalau sudah, kira-kira di situ divergen atau tidak ya. Kalau di situ ada divergen, maka structure yang terbentuk di time frame tersebut itu sudah sangat kuat untuk dia merubah tren ya, untuk merubah bagaimana kita entry ya. Kalau di dalam teknik yang saya pelajari di BBMA ini, untuk entry MHV ini adalah ketika setelah candle reverse, candle retest, kemudian dia membuat CSAK, nah atau dia tidak dapat membuat CSAK tapi dia press running lagi ke sini. Nah, ini adalah area entry kita, entry MHV. Kita bisa entry di satu batang candle ini ya. Ini kisaran dari bawah ke sini, satu candle ini ada 80 pip. Nah, jadi resiko stop loss mungkin di atas top BB. Nah, jadi ini adalah area entry MHV di sini. Kalau dia tidak membuat retest MHV di area sini dan price turun, kita bisa terus follow yang namanya re-entry-nya. Ya, kalau misalkan dia sudah buat candle arah kuku, dia bikin re-entry di sini, kita bisa follow. Tapi kalau tidak ada re-entry, kita jangan entry dulu.
Ya, sebaik-baiknya entry adalah kita masuk di zona re-entry. Kemudian ini ada momentum dan dia juga ada extreme buy, ya kan? Ada extreme buy di sini. Setelah extreme itu apa? Dia ke TP wajib. Jadi teman-teman harus tahu, candle reverse, candle retest, setelahnya akan running ke area TP wajib di sini. Sama seperti ini, candle reverse, candle retest, dia akan pergi ke TP wajib. Setelah TP wajib, kebiasaan dia akan membuat MHV. Kalau MHV gagal, maka dia akan bermomentum. Kenapa? Karena TP wajib itu adalah re-entry bagi momentum yang di sini. Sama seperti ini. Ini bermomentum, ada ekstrim, pergi dia ke TP wajib. Ini adalah area re-entry sell. Nah, kalau kita validkan di time frame bawah dan ini valid untuk sell, SOP nya valid untuk sell, maka kita bisa follow sell di sini, di area sini, karena ini adalah re-entry sell. Meskipun di sini ada extreme buy, tetapi area TP wajib adalah area re-entry sell. Kita bisa follow sellnya ketika time frame bawah valid untuk kita follow dia ke arah MHV. Nah, di sini ada MHV lagi. Nah, ini MHV ya. Dan ini kalau saya tandakan MHV-nya, candle yang membuat MHV ini dia ada retestnya di sini. Ya, candle reverse, retestnya di sini di area MHV. Nah, makanya tadi saya katakan area entry kita ada di area candle yang terakhir ini. Candle yang membuat MHV ini adalah area entry kita. Ya, ada 40 pip. Satu batang ini adalah 40 pip. Kalau kita taruh stop loss di sini ya sekitar 80 pip dengan satu batang candle. Nah, ini adalah area entry kita. Cara memvalidkan ini valid atau tidak, kita pergi lagi ke H1. H1 wajib apa tadi? Wajib adanya double extreme, nah, atau extreme MHV. Nah, ini ada extreme. Ya, di sini ada retestnya. Ini kalau kita pelajari secara betul-betul, maka di sini ada juga yang namanya divergent buy. Nah, seperti ini teman-teman, ada divergent buy gitu ya. Ini memvalidkan MHV di H4. Ketika dia membuat MHV buy, tujuan dia kemana sih? Tujuan dia di sini dia meretest kembali area MHV di sini. Bisa ditarik, nah seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan, price membuat ekstrim di area candle MHV sebelumnya. Ada ekstrim. Ya, ada ekstrim. Nah, inilah area retest MHV di sini. Nah, jadi begitu ya. Kalau kita mau memvalidkan MHV itu mudah dengan cara tinggal pindahkan time frame ke bawah. Ya, time frame bawah itu wajib apa? Yaitu wajib adanya double extreme. Di mana-mana MHV itu time frame bawah akan membuat double extreme. Ini MHV. Kenapa saya katakan di situ ada MHV? Yang pertama, price tidak close membuat momentum, dan di sini ada divergent. Ya, ini ada divergent. Divergentnya semakin turun, sedangkan price juga semakin turun. Divergent semakin naik nih. Nah, ini kalau kita lihat misalkan di H1 terjadinya double extreme. Nah, ini yang memvalidkan MHV di H4 itu. Atau kalau kita bicara teknik lain, ini bisa dikatakan dengan double bottom ya. Kemudian di H1 diikuti oleh divergent lagi. Nah,
itu yang menguatkan analisa saya bahwa ini adalah MHSV. Itu ya. Kita entry-nya di mana? Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini saya tandakan candle yang MHSV. Nah, ini di retest oleh satu candle ini. Dia retest ke sini, retest area MHSV. Baru dia naik. Nah, kalau kita bicara teknik lain lagi, ini adalah dominan break. Ya, ini adalah dominan break. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk memvalidkan MHSV itu mudah. Kalau kita paham struktur BBMA. Nah, sama seperti ini. Nah, kemudian untuk catatan, MHSV itu juga belum memvalidkan bahwa tren itu akan betul-betul berubah ya. Jadi harus ada struktur yang lengkap, ekstrim, TP wajib, kemudian MHSV, kemudian harus ada CSAK atau candle arah kuku. Nah, setelah candle arah kuku baru akan ada reentry dan momentum, kan begitu strukturnya. Nah, ini dia retest 2 kali, candle ini di retest oleh price yang ke arah sini lagi dan dia sempat turun. Nah, kan lumayan pipnya. Ini adalah area entry-nya. Kalau kita ke H1 dan di H1 ini memiliki tanda-tanda yang memvalidkan MHSV, maka di H4 kita bisa entry. Di sini ada ciri-cirinya, ada ekstrim, ada MHSV. Tadi sudah saya katakan. Ciri-cirinya bisa double ekstrim, bisa triple ekstrim, double top, triple top, atau ekstrim MHSV. Nah, di sini adalah ekstrim dan MHSV, kemudian diperkuat oleh yang namanya divergent. Gitu. Nah, divergent teman-teman, makanya ini dia sempat turun meskipun di H4 tidak membuat candle arah kuku ya. Di H4 tidak ada candle arah kuku, dia reject lagi. Nah, rejectnya di mid BB adalah re-entry lagi, re-entry buy ya, re-entry buy bagi candle MHSV ini karena dia close di luar MA. Ini juga bisa dikatakan ini CSAK atau candle arah. Kemudian ada re-entry. Nah, jadi setiap kali price tidak break mid BB dan MA5, MA10, maka itu adalah area re-entry. Ya, itu area re-entry, sama seperti contoh yang tadi. Kalau dia di sini ini tadi dia tidak break mid BB, maka ini adalah re-entry. Re-entry bagi candle MHSV ini sendiri, ini adalah candle arah buy. Ini re-entry-nya sebetulnya, tapi dia re-entry gagal. Dia membuat arah baru, arah sell, dan ini tidak valid menjadi MHSV. Itu simpelnya begitu. Jadi kalau di mana-mana time frame, baik di H1 ataupun daily, terjadinya struktur BBMA, ini kita akan mudah untuk follow re-entry-nya. Kenapa? Karena setelah momentum ada re-entry, kemudian nanti diikuti oleh CMB M50, kemudian ada momentum dan re-entry lagi. Ini kan semua terjadi pertama kali perubahan tren ada di sini. Di struktur BBMA baru terjadinya zone zero loss di area sini. Oke, kita cari contoh MHSV di daily misalkan. Nah, ini untuk daily, ini ada MHSV di sini. Ya, ada struktur BBMA juga. Di sini ada extreme buy. Dia turun, dia membuat MHSV-nya di sini. Kenapa tidak di sini? Nah, nanti kalau di time frame bawah di area sini udah ada double extreme, kemudian ada candle arah kuku untuk buy, mungkin dia akan membuat MHSV-nya di area sini. Nah, seperti tadi di awal saya katakan bahwa MHSV bisa terjadi 2 atau 3 kali MHSV.
Nah, jadi MHV kalau dia terjadi double MHV atau 2 kali MHV, kita juga harus pastikan di time frame bawah tidak ada momentum lagi ya, harus ada ekstrim. Nah, ini di daily dia membuat MHV. Kemudian teman-teman perhatikan di H4-nya ada triple ekstrim. Nah, kemudian diperkuat oleh yang namanya divergen lagi. Ini divergennya. Di last divergen inilah dia memvalidkan MHV. Kenapa tidak di sini? Di sini ada arah kuku buy tapi dia gagal, dia turun lagi. Nah, itu harus di multi time frame kan teman-teman. Tidak bisa kita hanya menggunakan single time frame untuk memvalidkan candle arah kuku ini. Ini wajib di multi time frame. Kenapa dia re-entry buy tidak jadi malah turun, membuat triple ekstrim lagi, padahal ini sudah MHV, ada ekstrim MHV candle arah kuku buy tapi dia turun. Nah, ini wajib di multi time frame. Mungkin di kesempatan lain kita juga bisa membahas ini nanti ya. Kita membahas MHV terlebih dahulu. Nah, ini di last MHV di last ekstrim ada divergen. Kemudian di daily terbentuknya MHV, kita tandakan candle MHV seperti ini. Kalau ada price datang ke area sini, kita bisa buy dengan stop loss di bawah low BB atau sekurang-kurangnya di shadownya ini di area sini ya. Kalau tidak mau terlalu jauh stop loss, bisa di shadownya ini. Nah, karena ini time frame besar maka stop loss juga besar, tetapi punya target juga yang besar gitu ya. Nah, di sini ada price yang sempat sentuh area MHV ya, ini candle ini CSA re-entry baru dia naik. Nah, ini untuk daily, satu candle daily dia running maka profitnya sudah besar. Nah, itu cara kita memvalidkan MHV dan juga entry-nya. Nah, coba kita perhatikan yang triple top ini, triple bottom. Nah, ini kan ada MHV-nya double di sini, double MHV dan diikuti oleh divergen juga ya, ada divergen. Nah, kalau di H4 kedua MHV ini diikuti oleh ekstrim maka itu sudah valid. Nah, di sini ada ekstrim MHV, ini ada ekstrim, ini ada triple ekstrim di sini, dan di sini juga ada divergen. Kemudian yang ini juga begitu, ada double ekstrim, ada divergen. Nah, yang di sini juga ada divergen ya. Ini juga memvalidkan MHV di time frame atas itu sendiri. Ada double ekstrim. Kemudian entry kita di MHV juga sama. Kalau kita mau entry pertama kali di area MHV ini ya kita tandakan seperti ini. MHV nya dia turun, naik sekitar 300 pip. Untuk catatan tadi sudah saya sampaikan, ketika MHV terjadi price menuju area mid BB, coba diperhatikan di area sini. Kalau dia tidak close MA5, MA10 dan juga mid BB, tidak bisa membuat arah kuku, maka cut profit teman-teman yang punya entry di sini. Karena kenapa? Ini adalah area re-entry sell bagi candle yang ada di sini. Bagi candle yang ada di sini dia membuat re-entry sell. Ini juga sebetulnya adalah TP wajibnya MHV. Ya, jadi di mana-mana TP wajib adalah area re-entry. Intinya begitu. Jadi kalau
1 atau 2 candle dia tidak mampu break mid BB, tidak mampu break MA5, MA10, ini kita wajib hati-hati kalau kita punya entry di area sini, entry buy, karena ini menjadi area re-entry sell bagi candle yang ada di sini. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya untuk ciri-ciri MHSV memvalidkannya. Nah, sekarang kita coba cari contoh MHSV di H1 ya. Di H1 MHSV kalau bisa yang kita follow adalah yang memiliki struktur BBMA seperti ekstrim terjadi lebih dulu baru MHSV, itu yang kita follow. Kalau dia tidak memiliki struktur itu bukannya tidak valid ya, cuman kalau saya pribadi lebih baik mencari yang ada complete structure BBMA seperti ini. Di sini ada ekstrim, kemudian di sini ada MHSV. Nah, MHSV ini memvalidkannya bagaimana? Kita kembali lagi ke M15 karena ini H1. Kita ke M15, kita cek di sana ada nggak double ekstrim ya. Kalau di sana ada double ekstrim, maka ini juga bisa dikatakan valid. Nah, di sini memang tidak ada double ekstrim, dia tidak membuat ekstrim, tapi di sini dia membuat semacam double top di area sini. Kalau kita mau follow di H1 ini sebagai MHSV yang valid, kita entry-nya di mana? Kita tandakan seperti ini. Setiap kali ada price yang datang ke area MHSV sebelum ada momentum, kita masih bisa follow di sini dengan stop loss di atas top BB. Itu ya. Nah, ini seperti ini, candle ini retest area MHSV, dia close kembali di dalam BB. Baru dia membuat momentum dan turun. Nah, kemudian di sini ada double extreme di H1. Kalau ada double extreme di H1 seperti ini menandakan apa? Di H4 ada MHSV, gitu ya. Di H4 ada MHSV dan ini juga menjadi divergen dari ekstrim pertama ke ekstrim kedua. Oke, ini satu contoh lagi. Ketika terjadi MHSV diikuti oleh struktur BBMA yang lain seperti ekstrim, TP wajib, kemudian di sini ada MHSV. Nah, ini saya tandakan ekstrimnya di sini, kemudian TP wajib, kemudian MHSV. Nah, 3 pola ini teman-teman harus paham. Setelah ada candle reverse, candle retest di area ekstrim, price pasti kebanyakan mencari TP wajib. Di area TP wajib kebanyakan price akan naik membuat MHSV karena ini adalah area re-entry. Jadi ketika price ini naik, kita bisa berkesempatan untuk entry buy di sini karena ini adalah re-entry dari momentum yang ada di sini. Nah, MHSV di sini kita boleh tandakan seperti ini. Setelah dia turun kemudian dia naik di area mid BB, naik ke sini baru kita entry. Tapi kalau tidak ada yang retest ya berarti kita tidak bisa entry di area sini tuh. Nah, untuk memvalidkan MHSV yang ada di sini kita wajib ke time frame bawah. Nah, ini di time frame bawahnya kita bisa perhatikan di sini ada double top, atau bisa dikatakan ini adalah divergen ya. Price semakin naik kemudian AO nya semakin turun. Nah, ini dia juga memvalidkan MHSV di daily tadi. MHSV di daily, ketika daily sudah ada MHSV, dia turun, dia break dari mid BB, kemudian dia membuat CSAK. Nah, ini kan ada re-entry, baru kita masuk di re-entry ini. Tuh, ada momentum re-entry lagi, kita masuk lagi di situ. Selain dari entry di atas ini, entry terbaiknya ada di re-entry.
setelah candle arah kukuh ada re-entry. Ini adalah entry terbaiknya di sini tuh ya. Kalau mau sniper atau sub entry memang kita ambil di area sini, tapi itu ada metodenya sendiri ya, ada metode tersendiri untuk itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk memahami MHP kemudian structure BBMA. Hal terbaik yang bisa kita analisa adalah ketika terjadi MHP, sebaiknya kalau teman-teman menggunakan AO juga pastikan area itu adalah area divergent ya. Seperti ini divergent untuk sell. Nah, kita bisa nyaman atau aman ketika kita entry di area MHP kalau ada divergentnya, karena divergent juga merupakan salah satu indikator yang memberitahu kita bahwa ada pelemahan tren. Jadi kalau ada divergent itu menandakan tren sudah mulai melemah, kemudian diperkuat oleh teknikalnya BBMA, ada MHP. Nah itu sudah bisa kita follow untuk kita cari setup entry-nya di situ. Oke, untuk MHP mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk beberapa komen teman-teman di sini, nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di sini dari komen teman-teman melalui video atau tutorial yang teman-teman tanyakan ya. Seperti ini tadi ada yang menanyakan cara entry, kemudian memvalidkan kembali diamond setup itu bagaimana ya. Mudah-mudahan next video saya bisa sampaikan itu semua. Nanti kalau sudah 5000 subscribe saya mau share teknik swing weekly ya, untuk re-entry-nya bagaimana, cara kita follow swing weekly itu bagaimana, tapi saya akan tunggu sampai 5000 subscriber dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support saya, dan yang belum support silahkan di follow Mata Senja, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.